wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang terhormati Bapak narasumber yang sengaja kita undang dari Balai Diklat. Baru balik dari Balai Diklat. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu, para peserta sosialisasi kurikulum Merdeka yang insya Allah dalam beberapa menit ke depan akan kita laksanakan. Mungkin informasi yang kita dapat salah satunya sudah semestinya, karena kebanyakan setiap 10 tahun sekali pergantian kurikulum. Kalau yang pertama. Yang kedua mungkin karena memang kebutuhan peserta didik. Apa sih ciri khas sebenarnya kurikulum Merdeka itu? Misalnya perangkat pembelajarannya, ada CP, ada TP, ada ATP, KKTP, ada modul ajar. Coba sama-sama kita nyanyi dulu. Adik-adik dilebur jadi apa? CP. CP dianalisis jadi apa? TP. Jadi mungkin kalau dia kelas 1, kelas 2 SD itu fase A. Fase A. Kalau dia kelas 3, kelas 4, ini SD masih ya, itu fase B. Kalau dia kelas 5 dan kelas 6 itu fase C. Kalau dia SMP kelas 9, MR 7, 8 dan 9 itu fase D. Dan kalau kita di SMA atau madrasah kelas 10 itu fase E, dan kalau 11 dia fase F. Kelas 12 masuk karena belum dimasukkan memang di situ. Selain fase di kurikulum Merdeka itu ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Nah itu dia. Itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga ada bahasa lain mungkin yang belum begitu sering kita dengar. Ada yang namanya P5P2RA. Itu singkatan, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu P5. Sedangkan P2RA itu adalah profil penguatan rahmatan lil alamin. Nah itu dia. Kata operasionalnya itu dari taksonomi Wizen, yang disesuaikan dengan keadaan atau kondisi peserta didik dengan tetap memberikan hak pendidikan yang sama untuk semua peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan perbedaan setiap individu. Nah, ada kelas tahfiz, kelas sains. Jadi kita itu dibebaskan membuat kurikulum sesuai dengan kebutuhan madrasah kita masing-masing. Tapi tetap berpedoman ke kurikulum Merdekanya. Pembelajaran berdiferensiasi itu yang pertama berorientasi pada masa depan. Selanjutnya berorientasi pada dimensi ukhrawi. Selanjutnya dirancang sesuai karakteristik peserta didik. Membangun pembelajaran sepanjang hayat. Selanjutnya mendukung pengembangan kompetensi dan karakter secara holistik, dan yang terakhir dirancang secara kontekstual dengan melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. KOM adalah kurikulum operasional madrasah. Jadi walaupun kita berpatokan ke kurikulum Merdeka, tetap ternyata madrasah itu dibebaskan untuk membuat kurikulum sesuai dengan kebutuhan madrasahnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.